الحمد لله أرسل رسوله رحمة للعالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Al-Quran surah Fussilat ayat 30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan memperoleh surga. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pahala berupa surga bagi orang-orang yang istiqamah hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meneguhkan pendiriannya. Para malaikat pun membisikkan rasa gembira, senang dan damai. Orang yang istiqamah ditandai dengan amal perbuatan yang baik dan dilakukannya dengan kontinu atau terus menerus. Dan amal baik yang terus menerus inilah merupakan amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqamah, dia selalu rajin beribadah, salat 5 waktu tepat pada waktunya, dan juga melaksanakan salat-salat sunnah. Dia selalu zikir dan doa setiap habis salat 5 waktu, karena di antara salah satu waktu mustajabah adalah sehabis salat 5 waktu. Dia selalu berkata benar, jujur, sopan dan baik. Dia menjaga hubungan baik kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang istiqamah ini terkadang menentukan jumlah bacaan zikirnya dan terkadang meningkatkan jumlah bacaan zikirnya sesuai kemampuan dan kesempatan yang dimilikinya. Orang yang istiqamah mampu memanage atau mengatur waktunya dengan baik untuk beribadah, bekerja dan istirahat. Walaupun dia bekerja yang kelihatan zahirnya itu amal duniawi, tapi dia niatkan menjadi amal akhirat, serta dia selalu ingat atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah selalu menjadikannya orang yang beruntung dan selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ila Allah taala adwamuha wa in qalla." Yang artinya,
Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu, terus menerus walaupun itu sedikit. Hadirin rahimakumullah, amalan yang sedikit jika dilakukan dengan terus menerus atau rutin, maka itu menjadi amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi amal yang banyak dan rutin tentu lebih dicintai lagi. Akan tetapi tubuh kita punya hak, orang lain pun punya hak, anak dan istri kita pun punya hak. Maka kita harus pandai-pandai mengaturnya. Oleh karena itu para alim ulama sering kita jumpai merangkai lafaz zikir dan mereka amalkan dengan kontinu. Infak dan sedekahnya pun dengan kontinu. Cara membantu dan menolong orang lain pun dilakukan dengan kontinu. Bahkan pengabdiannya untuk bangsa dan negara pun dilakukannya dengan terus menerus. Sehingga amalan tersebut sampai dianggap sebagai tradisi dan budaya. Subhanallah, alangkah mulianya mereka. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh para wali songo yang mengajarkan ajaran agama Islam hingga mendarah daging dengan penuh kasih sayang. Hadirin rahimakumullah, orang-orang muslim yang beriman dan istiqomah tersebut bukan hanya istiqomah dalam hal melaksanakan semua perintah Allah dan amalan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga istiqomah dalam hal menjauhi semua larangannya. Mereka selalu menjauhi mabuk-mabukan atau narkotika. Mereka menjauhi minuman keras, judi, mencuri, korupsi, menipu, perzinahan, permusuhan, riba dan larangan-larangan lainnya, hingga juga menjauhi hal-hal yang makruh dan subhat, sehingga mereka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya mereka menjadi kekasih Allah yang biasa dikenal dengan sebutan waliullah. Mereka doanya mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali ucap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kolang-kaling menjadi emas, bebatuan pun bisa menjadi emas atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kejadian seperti itu pernah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat. Gunung yang akan dirubah menjadi emas, akan tetapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkannya. Beliau memilih hidup sederhana dan bersahaja. Para malaikat pun menjadi pelindung orang-orang yang istiqomah. Hadirin rahimakumullah, hal itu sebagaimana dalam lanjutan ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah, yang artinya kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah ta'ala qala, Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabdishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in sa'alani a'taytuhu, wa la in ista'adani la'idannahu. Rawahul Bukhari, yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, kekasihku, maka kuizinkan ia diperangi. Tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amal yang lebih kusukai daripada amal yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan tidaklah henti-henti atau kontinu hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya, dan aku menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya, dan aku menjadi tangan yang ia memukul dengannya,
dan aku sebagai kaki yang ia berjalan dengannya. Jika ia meminta kepadaku, maka aku memberinya, dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, sungguh pasti aku akan melindunginya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin rahimakumullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari dulu dan sampai kapanpun tidak akan berubah. Tetap maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang memutar bumi pada porosnya. Dialah yang memutar bulan mengelilingi bumi, dan dialah yang memutar bumi dan bulan mengelilingi matahari. Dialah yang menjadikan dingin api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Allah lah yang menidurkan Ashabul Kahfi di dalam gua selama 309 tahun tanpa makan dan minum. Allah lah yang menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kejaran kaum kafir Quraisy dan selalu melindunginya dalam 27 kali peperangan untuk membebaskan kaum muslimin dari penindasan dan kezaliman orang-orang kafir. Allah lah yang memberikan izin kepada waliullah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Baghdadi menghidupkan tulang belulang ayam menjadi ayam yang hidup seperti semula. Allah juga yang menyelamatkan Nabiullah Musa alaihissalam dengan membelah lautan dan menyelamatkan Nabi Musa beserta pengikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya serta selalu mendekatkan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita, menerima semua amal baik kita serta melindungi kita dari virus corona dan segala macam penyakit. Semoga Allah menyayangi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.